Tetapi saat pengurangan karyawan itu dia disuruh tanda tangan mengundurkan diri. Jadi dia bukannya dipecat atau pabriknya ada pengurangan karyawan, tetapi dia itu dengan alasan mengundurkan diri di surat perjanjian tanda tangan kontraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Oke guys, kabarnya guys, sehat-sehat. Nah, guys, cintanya kan membangkok. Hujan dari semalam. Ini rencana mau ke pasar. Karena aku kan masak berempat ya sama teman-teman itu. Ya untuk bahan belanjanya itu, untuk uangnya itu iuran 4 orang. Oke guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Buat teman-teman yang saat ini proses ke Taiwan, yang sudah dapat job, yang belum dapat job, saya doakan semoga prosesnya lancar. Yang penting nanti setelah di Taiwan sukses, dapat pabrik yang bagus, dapat pabrik yang ada lemburnya, kerjaan nggak kasar, maksudnya nggak terlalu soro lah, dapat mandor yang baik, teman-teman yang baik juga. Sedikit cerita guys, kemarin aku pas habis jalan-jalan ya ke mana, ke Taipei, terus naik bis itu ketemu sama temen dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya, itu baru kena PHK katanya ya, kena PHK, tapi alhamdulillah sudah dapat pabrik baru. Nah ini sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman ya, dari subscriber kemarin ada yang tanya, Mas kenapa kok saat ini ngeri banget kerja di Taiwan, itu baru datang ke Taiwan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan itu kok bisa kena PHK dan itu dipulangkan, itu gimana sih Mas? Memang kenyataannya seperti itu apa enggak itu maksudnya. Nah kebetulan saya kemarin juga ketemu sama temen korban PHK, ya dipecat sama pabriknya, dia bekerja masih 4 bulan kalau nggak 5 bulan ya. Nah akhirnya saya tanya ya, aku kepo pas ngobrol-ngobrol di satu kursi ya, satu bangku di bis itu ya, dia juga turunnya juga sama dengan saya. Dulu dia di daerah Taipei, kemudian dia dapat pabrik di daerah Natal. Nah ceritanya gini, dia itu bisa kena PHK itu katanya dari pihak pabrik, dari pihak agensi itu dia kena pengurangan karyawan. Nah kemudian aku tanya, lah kok bisa ada pengurangan karyawan? Pabriknya itu kan baru mendatangkan TKI dari Indonesia, seperti masih kerjanya udah berusaha ya, dengan baik, dengan berusaha menyesuaikan, belajar mesin, belajar apa itu dia berusaha, tetapi ya sering kena marah, ya dimarah oleh mandornya juga sama majikannya, itu katanya kok belum belum bisa itu loh katanya, sampai 2 bulan 3 bulan. Nah itu katanya sih, itu akhirnya pabriknya bilang kepada agensi atau gimana kronologinya ya, kemudian agensi menyampaikan kepada anaknya itu bahwasanya pabriknya akan mengadakan pengurangan karyawan, dan dia kena salah satu ya, yang kena 1 atau 2 ya kalau nggak salah, 2 lah itu pengurangan karyawan. Tetapi saat pengurangan karyawan itu dia disuruh tanda tangan mengundurkan diri. Jadi dia bukannya dipecat atau pabriknya ada pengurangan karyawan, tetapi dia itu dengan alasan mengundurkan diri di surat perjanjian tanda tangan kontraknya gitu ya. Kemudian aku tanya dong, lah kenapa kok Saman kok mau tanda tangan, padahal dia kan, padahal Saman kan tidak mengundurkan diri gitu Masnya. Nah itu katanya di informasinya dari agensi itu, dia kalau tidak mau tanda tangan nanti tidak dapat uang 1 kali gaji nanti, dan agensinya itu katanya juga mau membantu mencarikan pabrik yang lain. Jadi gini loh teman-teman ya, saat ada pengurangan karyawan, ada pemecatan atau apalah itu, intinya pemutusan kontrak kerja, itu kita tuh tidak dipulangkan langsung ke Indonesia ya, jangan salah paham, kita tuh gak dipulangkan ke Indonesia langsung, tetapi kita itu dikembalikan kepada agensi. Nah kemudian sama agensinya itu baru dicarikan dicarikan pabrik ya. Tetapi di sini itu ada batas waktunya di Taiwan itu ya, nggak kita terus kena PHK terus kita nggak kerasan, kita pengen keluar, pengen pindah pabrik, nggak seenaknya gitu ya. Ada batas waktunya, maksimal 2 bulan. Kalau misalkan kita tuh cari pabrik yang baru, entah itu cari sendiri atau dibantu oleh agensi, dalam
jangka waktu 2 bulan kita tidak bisa mendapatkan pabrik, kita akan dideportasi, kita akan dipulangkan ke negara asal, ya ke Indonesia. Ya bukan dari Indonesia saja sih, dari Vietnam, dari Filipina, dari Thailand juga sama. Kalau misalkan kita udah cari pabrik, cari job baru, kita dalam waktu 2 bulan tidak bisa mendapatkan, itu kita akan dipulangkan ke negara asal. Jadi kita tuh tidak langsung saat ada pengurangan karyawan, ada pemecatan atau pabriknya bangkrut terus kita dipulangkan, enggak. Jadi kita tuh masih diberi kesempatan untuk mencari pabrik yang lain, cari job baru. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa dapat pabrik selama 2 bulan, itu tentu kita akan dipulangkan, gitu loh. Lanjut cerita untuk teman tadi yang cerita itu tadi ya. Jadi intinya dia tuh disuruh tanda tangan di surat perjanjiannya bahwasanya dia tidak kena PHK, tidak dipecat, dia mengundurkan diri dan dia dapat pesangon kalau nggak salah itu 1 kali gaji, dan agensinya berani membantu mencarikan pabrik baru. Ya alhamdulillah ternyata dia setelah tanya-tanya temen dari beberapa informasi, mungkin ada dari saudara mungkin ya, dia akhirnya dapat pabrik di daerah Taoyuan. Lebih enak katanya daripada pabrik yang lama. Itu pabriknya yang lama itu udah nggak ada lemburnya, pabriknya istilahnya tuh sorong, kerjanya tuh wah obat katanya. Alhamdulillah dia ada hikmahnya, katanya alhamdulillah mas, saya sekarang udah dapat pabrik yang lebih bagus, lebih enak, kerjanya lebih nyantai, dan pabriknya tuh ada lembur wajibnya. Jadi di sini tuh bukan berarti ya kalau misalkan kita tuh kena PHK terus langsung pulang, aduh kasihan ya, biaya udah berapa juta sih, ada yang 65, 70, 75, bahkan ada yang lebih ya. Kalau misalkan kita tuh kena PHK tuh dipulangkan, ya kasihan. Ya kita tetap diberi kesempatan untuk cari pabrik yang lain. Sama ya teman-teman saya di sini tuh ya, misalkan kerja di sini pabriknya tidak memperpanjang atau dia tidak mau, dia tidak kerasan atau pengen cari pabrik yang lebih baik, pengen cari pabrik yang lebih bagus, pabrik yang ada lemburannya, itu kita masih bisa diberi kesempatan, yaitu selama 2 bulan. Kalau misalkan kita dalam jangka 3 bulan, jangka waktu 2 bulan itu tidak bisa mendapatkan pabrik yang baru, kita otomatis dideportasi atau kita dipulangkan. Kenapa alasannya kok bisa ada pemecatan, ada pengurangan, itu ada beberapa alasan. Bisa jadi memang pabriknya bangkrut, kemudian yang kedua bisa jadi pabriknya tidak suka, mungkin kerjanya kurang bagus atau kurang tanggap, itu diberi kesempatan 1 bulan 2 bulan kok tetap nggak bisa kerja. Itu biasanya tuh kalau misalkan pabriknya nggak suka, ya itu dikembalikan ke agensinya dengan alasan itu yang kemarin itu saya tanya tuh, tanda tangan kontraknya itu dia mengundurkan diri. Tapi alhamdulillah dia udah dapat pabrik yang lebih bagus, pabrik yang ada lemburnya. Jadi itu ya teman-teman, tetap semangat, tetap positif thinking aja. Ya yang penting kita tuh di sini tuh niat baik, kerja dengan baik, ya cekatan. Beda di Indonesia kalau jadi orang baru kan bahasa kita sehari-hari, bisa baca juga ya, lingkungan udah sama, nggak terlalu banyak menyesuaikan dengan kondisi. Tetapi kalau di Thailand itu ya banyak masalah, yaitu kita harus menyesuaikan diri. Ini beda lah saat di Indonesia sama di sini, dan bahasa kita juga nggak paham, kita diajari pun juga belum bisa menyerap dengan bahasa isyarat, soalnya kita juga nggak bisa bahasa, dan mesinnya atau alat-alat yang kita gunakan dalam bekerja itu juga nggak pakai bahasa Indonesia, itu pakai bahasa Taiwan, tulisan Taiwan gitu ya, kadang tulisan Jepang. Nah itu ya sedikit sharing, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.